Ini adalah permulaan bisa menanggalkan mahkota keberhasilan seseorang. Boleh bilang kehebatan seseorang, kebolehan seseorang, boleh bilang jabatan seseorang. Tapi kalau merasa ada dirinya sudah bagus, sudah hebat, itu nanti nggak bakal bisa. Jadinya nanti ke arahnya Lucifer. Aku sudah ini, aku mau sama dengan yang Maha Kuasa. Tetapi di sini kita harus merasa tidak berguna. Seberapapun yang kita sudah perbuat, sehebat apapun. Kemuliaan-Mu
Mari kami tak
Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menguasai hati pikiran kami untuk kami boleh terarah kepada firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian Tuhan untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu, sehingga kehidupan kami boleh semakin dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga sampai pada puncaknya kehidupan kami tidak bercacat celah. Pimpin Tuhan di dalam penyampaian pendengaran firman pada saat sore malam hari ini. Urapi hamba-Mu juga yang akan melayani Tuhan. Biarlah Engkau memberikan firman-Mu yang dibukakan, firman-Mu yang kami butuhkan pada akhir zaman ini Tuhan, sehingga kehidupan kami semua, khususnya di dalam ibadah doa kami ini, kami boleh memiliki fondasi untuk kami boleh menaikkan penyembahan yang benar kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari pertengahan sampai selesainya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau masih ada dalam pikiran hati kami dalam tempat ini, biar itu semua ditolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah dan Roh Allah saja yang bekerja, sehingga kami semua boleh terarah kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji bagi Tuhan kita yang maha baik, yang maha kuasa, pencipta langit bumi segala isinya.
Itu sebabnya dengan kesadaran orang-orang yang rindu masuk ke surga, mereka harus punya satu kerinduan, bahkan hati yang terbuka, hati yang tergerak memuji Tuhan. Karena di dalam kekekalan di surga, segala sesuatu tindakan, segala sesuatu ibadah, segala sesuatu gerakan itu hanya membesarkan Tuhan, hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman, mengarahkan kita menyembah Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Apa yang sudah merupakan kehidupan Yesus sewaktu Dia ada di bumi, itu sudah menjadikan merupakan sesuatu makhluk, yaitu perbuatannya di dalam Injil Matius sebagai raja, dan itu untuk memuliakan Tuhan. Injil Markus sebagai Yesus sebagai hamba, itu juga membawa pujian bagi Tuhan. Dalam Injil Lukas, kehidupan Yesus sebagai manusia itu juga merupakan makhluk yang memuliakan Tuhan. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus itu di dalam keilahiannya itu juga hanya untuk hormat kebesaran bagi Tuhan. Itu sebabnya kita semuanya harus menjadi penyembah Tuhan. Kita sudah membaca setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Jadi perbuatan Yesus
selama dia di bumi ini itu tertulis dalam keempat Injil merupakan makhluk yang menjadikan hormat kebesaran bagi Tuhan. Itu sebabnya kita juga yang menerima itu, yang melihat itu, maka kita sudah harus ada tergerak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan kita tersungkur, menyembah Tuhan juga dengan puji-pujian. Sebabnya kalau kita memuji Tuhan harus benar-benar semakin mendalam dari hati kita. Harus benar-benar dari segenap hidup kita. Harus benar-benar terarah kepada Tuhan. Ini harus semakin baik, saudara-saudaraku, penyembahan kita semakin terarah kepada Tuhan. Dan yang dibutuhkan adalah keluar dari hati yang tulus dan didasari kehidupan yang sudah dibasuh basuhan darah Yesus, basuhan air firman Tuhan, basuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi ada satu dari gerakan hati, dari insting, semua sudah menjadi penyembah Tuhan. Jadi nanti bukan lagi karena disuruh, bukan lagi karena dibimbing, tapi sudah harus keluar dari hati sendiri. Itu sebabnya dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, inilah dari kesadaran sendiri. Tidak ada tuntunan berkata harus buka mahkota dan lemparkan di hadapan tahta itu. Tidak ada pengajaran begitu, tidak ada tertulis begitu. Nah, ini keluar dari hati yang benar-benar ingin membesarkan Tuhan, ingin menyembah Tuhan, dan ini dari kesadaran dan dari rendah hati yang sangat dalam. Ini adalah kebalikan dari kemauan Lucifer yang ingin menyombongkan diri dan minta penyembahan itu bagi dirinya. Jadi Lucifer dia ingin menarik penyembahan itu bagi dirinya. Itu sebabnya kita sekarang sedang belajar tidak menarik sedikit pun kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tidak boleh merasa sudah bagus
tidak boleh merasa sudah bisa, tapi harus tetap merasa hanya Tuhan yang ditinggikan. Sebabnya kalau kita baca di dalam Injil Lukas ini pasal 17 ayat 10, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini adalah permulaan bisa menanggalkan mahkota keberhasilan seseorang. Boleh bilang kehebatan seseorang, kebolehan seseorang, boleh bilang jabatan seseorang. Tapi kalau merasa ada dirinya sudah bagus, sudah hebat, itu nanti nggak bakal bisa. Jadinya nanti ke arahnya Lucifer. Aku sudah ini, aku mau sama dengan yang Maha Kuasa. Tetapi di sini kita harus merasa tidak berguna. Seberapapun yang kita sudah perbuat, sehebat apapun. Nah, kalau sudah waktunya Tuhan yang meninggikan, itu bukan kita. Karena ada juga nanti Tuhan tinggikan seseorang. Seperti Daud diambil dari hutan, dibawa, dipilih jadi raja. Itu Tuhan ada waktunya nanti. Tapi kalau orang langsung aku raja, habis dia itu, nggak ada apa-apanya. Jadi harus ada saatnya pengangkatan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti juga Joshua, selalu mengikut, selalu taat, selalu dia tunduk kepada Musa. Tapi kalau suatu waktu Tuhan yang sudah angkat dia, ya itulah waktunya. Jadi tidak boleh seseorang itu merasa dia sudah bisa. Tidak boleh. Itu nanti mengarah kepada Lucifer. Jadi semua yang membuka mahkotanya dan melemparkan di kaki dia sebagai puji-pujian dan hormat, itu dimulai tidak merasa apa-apa. Selalu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mau angkat kita, ke surga juga diangkat, di kerajaan 1000 tahun juga diangkat. Kita juga ikut menghakimi. Bahkan saya boleh lihat kalau Tuhan sudah menetapkan, sudah lantik kita di situ, dilantik oleh Tuhan, itu malaikat tidak bisa ngomong apa-apa. Kita yang menghakimi dia. Hebat. Sekarang malaikat hebat, kita rasa. Tapi kalau nanti dalam 1 Korintus itu 6 kalau nggak salah saya, kita nanti yang menghakimi malaikat. Tapi kalau Tuhan sudah melantik kita. Tapi kalau Tuhan belum melantik kita, jangan coba-coba. Itu kejatuhan. Nanti kekeringan. Bahkan bisa seperti pengalaman dari Lucifer. Dibuang dari jabatannya, dibuang dari tahtanya, dibuang dari surga, dibuang selama-lamanya. Itu sebabnya demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Biarlah kita ada insting untuk bisa membuka mahkota-mahkota dan melemparkan. Itu artinya kita tidak pertahankan sedikit pun. Dan kita memberikan itu bukan karena menahan, bukan karena berat,
bukan karena terpaksa. Tapi itu menunjukkan bahwa kita tidak menahan dan tidak merasakan sesuatu layak bagi kita. Kita lempar di kaki dia. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini juga mari kita mau sembah dia.